Lu sadar nggak, kalau belakangan ini kita makin susah fokus, dengerin guru aja susah. Baru 1 menit, pikiran udah ngelantur kemana-mana. Padahal dulu bisa tahan dengerin pelajaran setengah jam, sekarang baru mulai aja udah pengen buka HP. Pernah nggak sih, lu ngerasa kayak otak lu makin hari makin susah diajak kerja sama? Gue sendiri baru sadar ketika lagi duduk di kelas, bukannya nyimak penjelasan guru, gue malah tenggelam dalam lamunan. Padahal, niat awal udah pengen serius, tapi baru 5 menit dengerin, pikiran udah kemana-mana. Bahkan setelah pelajaran selesai, rasanya kayak enggak ada yang masuk sama sekali. Harus gue ulang sendiri di rumah. Dan itu pun perlu effort berkali lipat cuman buat paham satu materi yang seharusnya bisa langsung nangkep. Awalnya gue pikir, oh mungkin gue lagi capek, atau ya udahlah emang lagi nggak mood aja. Tapi makin lama makin sering tuh kejadian. Bahkan pas lagi baca buku atau dengerin orang pengobrol pun, gue nggak bisa fokus lebih dari beberapa menit. Akhirnya, gue mulai nanya ke diri sendiri, apa jangan-jangan bukan cuma soal mager atau kurang semangat? Dari situ, gue mulai cari tahu lebih dalam. Dan ternyata masalahnya bukan sekadar malas atau kurang niat. Ada satu hal yang selama ini kita anggap biasa aja. Padahal diam-diam mengubah cara kerja otak kita. Kebiasaan scrolling di media sosial, terutama TikTok, yang katanya bisa ngubah pola pikir dan bikin otak kita kecanduan hal-hal instan. Dari sinilah gue mulai nyadar, ada yang lebih besar dan lebih serius dari sekadar nggak fokus. TikTok bukan cuma aplikasi hiburan, dia adalah revolusi diam-diam yang mengubah cara otak kita bekerja. Waktu pertama kali muncul, TikTok hadir dengan sesuatu yang beda banget dari media sosial sebelumnya. Kalau dulu, kita harus follow orang dulu atau cari konten yang kita mau secara manual, TikTok langsung ngasih kita video yang kayaknya kita suka, tanpa perlu klik apa-apa. Itu semua berkat sistem FYP-nya, For You page, yang dikontrol algoritma super pintar. Dia ngamatin kita dari cara kita nonton, nge-like, sampai video apa yang sering kita skip. Akhirnya, setiap kali buka TikTok, isinya selalu konten yang cocok banget. Seolah-olah aplikasi ini tahu isi kepala kita. Perubahan ini bukan cuma bikin kita betah berlama-lama scrolling, tapi juga ngubah cara kita konsumsi informasi. Kita jadi terbiasa nerima konten cepat, singkat, dan padat, tanpa perlu usaha buat nyari atau mikir panjang. Akibatnya, kebiasaan ini bikin kita makin susah menikmati hal-hal yang butuh proses atau fokus lebih lama. Yang awalnya cuma TikTok, sekarang YouTube bikin shorts, Instagram bikin reels, dan bahkan Facebook ikut-ikutan ngasih video pendek. Fenomena ini bukan cuma soal persaingan platform, tapi tanda bahwa dunia digital udah shifting secara besar-besaran. Format video pendek sekarang jadi standar baru konsumsi informasi. Tanpa kita sadari, perubahan ini udah mulai ngatur ulang cara kerja otak kita. Maunya yang cepat, instan, dan penuh rangsangan. Dan di titik ini, dampaknya mulai kelihatan jelas, terutama ke kemampuan kita buat fokus. Otak kita ternyata gampang dibodohi, dan TikTok tahu persis tombol mana yang harus ditekan. Semua itu berkaitan sama satu zat kimia di otak yang namanya dopamin. Ini adalah zat yang bikin kita merasa senang, puas, dan termotivasi. Biasanya, dopamin dilepas setelah kita ngelakuin hal yang butuh usaha besar, kayak dapat ranking 1, nyelesain target, atau berhasil olahraga rutin. Tapi TikTok ngebalik semua itu. Cuman dengan gerakin jempol dan nonton video beberapa detik, kita udah bisa dapetin sensasi bahagia itu. Instan, tanpa usaha, tanpa proses panjang. Inilah yang bikin otak kita jadi ketagihan. Nah, fenomena ini disebut sebagai chip dopamin, yakni dopamin murah, alias kepuasan yang gampang banget diraih. Padahal, otak butuh tantangan biar tetap tajam dan berkembang. Tapi karena udah terlalu sering dikasih reward instan, otak jadi malas cari tantangan yang sebenarnya. Akibatnya, kita jadi makin mager, makin nggak sabar, dan makin susah fokus ke sesuatu yang butuh konsentrasi lebih lama. Kita terbiasa dengan gratifikasi instan, dan ini bikin hal-hal penting, kayak belajar, baca buku, atau kerja jadi terasa berat banget. Inilah akar dari yang disebut sebagai TikTok brain. Bukan karena kita bodoh, tapi karena otak kita dibentuk ulang oleh sistem yang tahu cara kerja psikologi manusia. Otak jadi kecanduan rangsangan cepat, dan kehilangan kemampuan buat bertahan dalam proses yang lambat tapi penting. Kalau dibiarkan, ini bisa berdampak besar ke kualitas hidup, kemampuan berpikir, dan bahkan hubungan sosial kita. Apa jadinya kalau otak kita diprogram ulang untuk cuma tahan pada hal-hal instan? Ilmuwan bilang, itu nyata, dan namanya TikTok brain. Dr. Patrick Porter, seorang ahli ilmu saraf yang telah mempelajari otak manusia selama lebih dari 30 tahun, menyebut kondisi ini sebagai TikTok brain. Fenomena ini terjadi ketika kita terlalu sering scrolling TikTok. Setiap gesekan layar memicu pelepasan dopamin di otak. Semakin sering kita scroll, semakin sering juga otak menerima sinyal reward, sampai akhirnya terbentuk kebiasaan baru.
Otak jadi kecanduan pada stimulus cepat dan dangkal. Akibatnya, kemampuan otak untuk bertahan dalam satu fokus dalam waktu lama jadi rusak perlahan-lahan. Efeknya makin terasa ketika kita sadar, kita jadi gampang gelisah kalau nggak pegang HP. Bahkan tanpa sadar, tangan bisa otomatis buka TikTok atau media sosial lainnya. Cuman karena otak butuh sensasi senang yang biasa didapat dari scrolling. Hal ini bukan soal niat atau disiplin lagi, tapi soal kebiasaan neurologis yang terbentuk terus-menerus di dalam otak kita. Otak jadi rewired untuk hanya tahan pada hal-hal yang cepat dan serba instan. Dalam jangka panjang, ini berdampak besar. Kemampuan untuk baca buku, belajar pelajaran, atau fokus dalam rapat jadi menurun drastis. Kita bisa merasa cepat bosan, pikiran gampang loncat kemana-mana, dan sulit menyelesaikan satu tugas sampai tuntas. TikTok Brain bukan cuma istilah keren, tapi warning keras dari dunia neuroscience tentang bagaimana teknologi bisa merusak sistem fokus alami manusia jika tidak dikendalikan. Masalahnya bukan lagi soal TikTok, ini tentang seluruh sistem yang sekarang sedang merampas fokus kita pelan-pelan. Setelah TikTok sukses besar dengan algoritma FYP-nya, semua platform ikut-ikutan. Instagram bikin Reels, YouTube punya Shorts, bahkan Facebook nggak mau ketinggalan. Semua sekarang berlomba-lomba menyajikan video pendek yang dirancang untuk nempel di kepala kita. Ini berarti, meskipun kita nggak buka TikTok, kita tetap terpapar pola yang sama. Konten cepat, instan, penuh rangsangan dopamin. Ini bukan lagi soal satu aplikasi, tapi soal cara baru dunia digital menyedot perhatian manusia. Jadi jelas, masalah ini lebih besar dari sekadar menyalahkan satu platform. Kita sedang hidup di era algoritma, di mana waktu dan fokus kita diperebutkan secara agresif. Yang harus kita sadari adalah, sistem ini memang didesain buat bikin kita betah dan ketagihan. Maka, solusi pertama adalah sadar bahwa kita sedang dimanipulasi, dan mulai mengambil kembali kendali atas waktu dan pikiran kita. Mengatur ulang pola konsumsi media itu sekarang jadi kebutuhan, bukan cuma saran. Kita perlu kasih jeda buat otak, ngurangin waktu scrolling, dan mulai pilih konten yang memang punya nilai. Karena kalau kita terus-terusan terjebak di siklus dopamin instan ini, bukan cuma fokus yang hilang, tapi juga kemampuan kita untuk berpikir mendalam, produktif, bahkan menikmati hidup secara utuh juga akan ikut hilang. Kalau algoritma bisa merusak otak, kabar baiknya, kita juga bisa melatih ulang otak untuk pulih dan kembali fokus. Salah satu cara paling sederhana namun sangat ampuh untuk mengembalikan kemampuan fokus adalah lewat mindfulness meditation. Ini bukan ritual ribet atau harus duduk bersila berjam-jam kayak biksu. Cukup duduk tenang selama 5-10 menit, lalu arahkan perhatian penuh ke hal yang sedang terjadi saat ini. Entah itu napas, suara di sekitar, atau sensasi di tubuh. Terlihat sepele, tapi efeknya luar biasa untuk kerja otak. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa mindfulness meditation mampu membuat hipokampus, bagian otak yang mengatur memori dan pembelajaran, jadi lebih tebal. Di sisi lain, amigdala, bagian otak yang berperan dalam rasa takut dan stres, justru menyusut. Artinya, otak jadi lebih kuat menyimpan informasi dan lebih tenang menghadapi tekanan. Cukup dengan latihan konsisten beberapa menit tiap hari, kita bisa memperkuat fokus, meredam kegelisahan, dan keluar dari jeratan pola pikir instan yang dibentuk algoritma media sosial. Sekarang lo udah tahu penyebab dan solusinya. Tinggal satu hal yang perlu lo lakuin, mulai riset otak lo hari ini juga. Coba sempetin 5 menit aja buat duduk tenang dan fokus ke napas. Rasain sendiri gimana pikiran mulai lebih jernih dan tenang. Dan mulai sekarang, coba juga lebih sadar dalam konsumsi konten. Nggak semua yang cepat itu baik buat otak lo. Pelan-pelan, kurangi waktu scrolling dan pilih tontonan yang bener-bener bikin lo berkembang. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share pengalaman pribadi lo di kolom komentar. Dan subscribe, biar nggak ketinggalan konten kayak gini. Karena semakin banyak dari kita yang sadar, semakin kuat juga kita buat ngelawan serangan algoritma yang terus ganggu fokus kita.